Salam sejahtera di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan kuat untuk menjalani kehidupan karunia Tuhan. Sekarang kita berada dalam suasana kasih dan dalam menikmati kasih Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan firman-Nya di dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 14 Oktober tahun 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Kepadamu Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu, bersyukur atas kasih-Mu yang selalu nyata, bersyukur atas bimbingan dan kemurahan-Mu yang indah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersama-sama rindu untuk membaca firman-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus menolong kami, karuniakan hikmat, karuniakan kekuatan dan kemampuan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Terangi hati dan pikiran kami, agar kami menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita, dan kami boleh memberlakukannya dengan baik. Ini kami yang bermohon, bersabdalah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, Roma pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca Engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan Engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah, hai bangsa-bangsa, dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya, kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus
kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, tema kita kuat dan lemah. Bata Anna Langga. Sahabat-sahabat Kristus, seorang ibu menyuruh kedua anaknya mengisi air ke dalam 2 bak di rumahnya. Masing-masing anak harus mengisi bak tersebut hingga penuh. Jika 2 bak itu sudah penuh, maka mereka berdua bisa memakan kue dan jus. Saudara, sang kakak karena kuat bisa mengangkat 2 ember, sedangkan sang adik hanya mengangkat setengah ember saja. Alhasil, bak yang diisi kakak penuh dan adik masih bersusah payah mengangkat air. Kakak tidak mau membantu adiknya dan langsung meminta kue dan jus pada ibunya. Saudara, tetapi sang ibu tidak memberikannya. Kue dan jus itu bisa diberikan jika kedua bak itu penuh. Sahabat-sahabat Kristus, kehidupan orang percaya di Roma juga mengalami hal serupa, karena banyak di antara mereka yang hanya mementingkan diri sendiri. Mereka hanya mengurus usaha, keluarga, kesenangan pribadi, dan juga keinginan mereka. Mereka tidak saling mempedulikan dan memperhatikan satu sama lain. Orang yang kuat, baik secara ekonomi, sosial, dan iman, tidak peduli kepada orang yang lemah. Sahabat Kristus, Rasul Paulus menguatkan mereka semua bahwa Kristus sendiri telah menjadi teladan dengan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi justru mementingkan manusia berdosa, agar manusia bisa memperoleh kasih karunia. Demikianlah saudara, seharusnya orang Roma hidup saling menopang dan menguatkan, serta mementingkan kepentingan bersama, bukan kepentingan diri sendiri. Sahabat Kristus, lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Seringkali kita hanya terpusat pada diri sendiri, tidak lagi peduli kepada orang lain. Saat tetangga kekurangan, kita tidak mau memberi. Saat orang lain sakit, kita tidak mau mendoakan. Saat sesama dalam kedukaan, kita tidak menghiburkan. Ini menandakan kita tidak mau peduli pada sesama kita. Harusnya kita memahami bahwa dalam kehidupan kita ada yang kuat dan ada yang lemah. Yang kuat harus melindungi yang lemah. Yang lemah harus mengasihi yang kuat. Sehingga terjadilah kehidupan yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mari sebagai anak-anak Tuhan, mari kita saling menguatkan dan saling menopang dengan penuh kasih karunia Allah, sehingga kita boleh menikmati hidup ini dengan indah, karena di dalamnya kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Mari berdoa. Ajar kami selalu untuk tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mendahulukan kehidupan bersama untuk saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Bapa, kami membawa hidup kami dalam kuasa Tuhan, dalam kehidupan bersama keluarga kami, biarlah kami saling menopang satu dengan yang lain. Anak-anak kami Engkau berkati dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, pekerjaan kami Engkau berkati,
Juga suasana damai sejahtera-Mu kiranya bersemayam dalam kehidupan keluarga kami. Kami tak lupa mendoakan untuk setiap pergumulan yang kami rasakan. Engkau kiranya campur tangan, sehingga kami kuat dan teguh menghadapi pergumulan ini, melepaskan diri dari suasana yang dapat merongrong iman kami. Tapi kami akan berdiri tegak dengan kuat ketika kami bersama dengan Tuhan menjalani hidup ini. Dan kami percaya kami dapat melewati setiap tantangan ini dengan baik. Jagalah kehidupan kami, jagalah jemaat-Mu, berkati para pelayan-Mu, kasihi bangsa dan negara kami. Semoga damai sejahtera-Mu selalu tinggal di negara kami, dan kami boleh hidup dalam suasana kondusif karena Tuhan yang mengasihi dan menyertai kami. Bapa, ini doa kami, ampuni dosa dan salah kami. Kami bermohon hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Semoga firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tetap kuat, tetap semangat menjalani hidup ini. Kasih Tuhan bersamamu. Salam sehat. Tuhan memberkati.